merokok banyak. Viralnya apa? Hah? Suami bodoh. Dalam 11 ini ada baru ini aku lihat. Dalam 11 bulan istrinya sesar 2 kali. Gak kasihan suami. Suami gak kasihan sama istri. Apa sih yang aku salah apa sama kamu? Selalu kirim nafkah buat anak-anak dan itu diterima. Kadang dibalik kan? Oh, kadang dibalik. Kita gak butuh uang dari kamu. Oke. Dan kamu sampai sekarang belum ketemu? Tetap transfer. Karena Belum ketemu anak-anak? belum ketemu. Udah berapa lama belum ketemu? 9 bulan. Nggak penting mau dia mengakui itu anak dia atau bukan urusan aku. Nggak penting, Bang. Nggak penting. Untuk apa? Untuk apa tes DNA? Dia tahu sendiri itu anak siapa, mau apa. Nggak penting. Kamu itu kok apa itu sebarin aibnya istrimu, mantan istrimu sendiri sih. Padahal ada 2 anak ya, cowok-cowok yang harus dijaga marwahnya, yang dijaga kehormatannya ya. Kamu nyakitin ibunya, melecehkan ibunya, kamu juga melecehkan anak-anakmu. Wah, nih tolong ya. Ya apa sih? Satunya yang punya podcast yuk cari panggung ya. Sing iki ya. Apa itu Bekakas Dakjal. Tak ingin kalah dari sang mantan, Akas Elahi membuat video saat Elvia Abdullah sang istri sedang masak. Alih-alih mendapat pujian, justru cara masak Elvi tuai sorotan karena dianggap tak sepadan masaknya Penny Alberti. Apalagi saat Elvia meracik bumbu dapur yang tampak belum halus namun langsung dicampurkan ke dalam sayur. Parahnya lagi, Elvia ternyata masak daging dicampur daun pandan. Sontak saja hal ini mendapat cibiran dari warganet. Tapi lucu juga ya, baru kali ini lihat masak daging pakai daun pandan. Kira-kira kalian lebih suka lihat cara masak Penny Alberti atau Elvia Abdullah? Bagaimana menurut kamu? Tahu sekali lagi ya, yang bagi perebut suami orang, perebut laki orang, merusak kebahagiaan cewek lain, ya jangan sok-sok postingan ulang lu atau bentukan lu kayak orang-orang tersakiti. Ya, yang ngerasa diri lu terzolimi. Lu nyadar gak lu yang nyakitin orang? Apalagi postingan ulangnya kayak orang bener, kayak orang taat agama, kayak orang-orang tersakiti, terus abis itu dengan dalih-dalih kapan ya Allah aku menemukan kebahagiaanku. Hei, bodoh, agak sadar. Kon iku kayak kan kon iki senengane iki ya, senengane cowok-cowok luar sing kayak Bekakas kayak gini ya kayak ya. Memuja-muja cewek sepenting ganteng, sepenting wong luar. Wis gak apa-apa tak terima meski lambene kayak Bekakas kayak gini ya. Ampun amit-amit. Amit-amit ya kan ya wong lanang lek wis pisah ya wis meneng ngono lho ya. Ora iki kowar-kowar sawu-awuke ya. Dan ternyata nggo beras. Nggo apa toples-toples digo mulai. Ternyata kemarin sing unboxing, ayo kita unboxing rumah baru. Bawa ini, bawa itu. Oh, jupuk itu kok Manifeni. Ya kan ya. Kah. Lu semenjijikan itu. Anjing, gua nggak habis pikir sama nih laki. Dia udah nggak ada senjata lain, akhirnya dia ngambil jalan kayak gini, nggak ngerti gitu loh. Dia kemarin komentar kalau misalnya si Feni itu pergi ke mantan istrinya si Emilia atau siapa namanya, bilang dia gua nggak nyangka lu semenjijikan itu. Anjing, lu nggak jadi lu nih, kalian bisa lihat nih kalian. Kalau dipikirkan tentang bagaimana nanti suatu saat anak itu besar akan melihat, anak itu akan melihat ini loh gitu. Sadar nggak sih yang ngomong gitu? Kalau memang kau memperjuangkan hak moral, kemerdekaan, pemikiran intelektual daripada anakmu, kau tidak akan buat ini loh. Dan kalau kau memang benar-benar manusia lelaki yang siap mati untuk anak, kau nggak akan tinggalkan ibu kandungnya. Pahit manis pasti kau jalani di dalam rumah itu. Kita juga suami-suami yang sudah punya istri dan sudah punya anak lah. Kita bukan anak-anak sekolah di sini kan. Jadi nggak usah deh, gue bilang. Dan singkat aja, kita bro, ini bukan bicara sombong, bukan bicara apa ya. Tujuan saya benar. Tujuan saya bersih. Siapapun selagi manusia, itu halal, pasti saya pahlawan. Ya. Dan yang paling penting, kita rakyat Indonesia, kita warga negara Republik Indonesia. Kalau kita dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran, fakta, kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Ya, nah, udah itu aja intinya. Kalian garis bawahi kata-kata saya. Bapak ini melihatnya gimana Bapak podcast tersebut? Bahkan bisa dibilang agak sedikit memojokkan Bapak ini.
Ya pastilah, malu juga iya, sedih juga pasti. Pasti. Makanya kehadiran Bang ini semacam sebuah tanggung jawab moral juga kayaknya. Apa bang? Sorry nggak. Kayaknya kehadiran sini bukan hanya sekedar pendamping, tapi juga ada tanggung jawab moral. Pasti, pasti. Memang melihatnya seperti apa sebetulnya di kasus yang sama atau bagaimana? Dia di awalnya juga Penny dengan Mbak Emilia ribut kenapa? Kan karena seseorang. Ributnya kenapa? Kan pasti karena ada penyampaian dari sisi sini kepada sisi sini terkait Mbak ini kepada Mbak ini. Nah, waktu fakta itu kan seperti asap hitam, Mbak ya. Pada saat asap itu habis, kan reality akan terlihat. Pada saat mereka lihat realitinya ternyata tidak sama dengan pembualan hari itu, ya logika akan mulai bekerja dong. Kalau dibilang cinta, kalau dibilang bucin, saya nggak sepakat dengan bucin. Cuma ya, semua orang punya keyakinan, Pak. Kalau semua orang tidak akan sama dengan semua orang. Ya, atau satu orang tidak akan menjadi orang jahat kepada semua orang. Tapi pada saat satu orang mengulangi kejahatan yang sama, maka orang itu akan disebut apa? Di dalam hukum aja kita lihat, perilaku seseorang yang berbuat kejahatan pertama kali dengan mereka-mereka yang sudah punya riwayat residif, itu beda loh penanganannya. Kenapa? Mereka sudah mengulangi. Berarti efek jera itu sudah tidak maksimal kepada mereka. Inilah yang dibahas. Ini udah dua. Kalau saya bilang RJ apa yang mau di RJ-in? Ya kembalilah kepada ini. Mbak mau apa berdamai, Mbak? Enggak. Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Oh, udah. Nah, Penny mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Oh, udah. Kalau secara nominal, saya rasa nggak usah dihitung secara nominal. Tapi Mbak ini sampai jual tanah warisannya untuk membelikan barang-barang kepada beliau. Mbak ini sampai menjual kios-kiosnya yang ada di yang di pasar untuk mendp-kan mobil. Jadi banyaklah gue bilang. Jadi namanya pengorbanan kalau kita hitung secara rasio nominal akan ada ketimpangan. Tapi pada saat kita bicara kerugian, ya rugi kan. Pak, kena gendam, Pak. Hah? Apa dijual semuanya kena gendam. Nggak tahu. Kenapa? Kena gendam, kena pelet. Oh, kena suling. Kena sur. Nah, Dijual semuanya mau kulit manisnya apa sih, Pak? niatnya Ya, kan baik. niatnya baik. Jadi gini, kalian lihat ya. Saya nggak bicara Indonesia spesial. Tapi kalian lihat, saya bisa bilang di Asia, wanita yang paling baik hatinya itu wanita Indonesia. Asia ya. Boleh coba. Dan ini menjadi nilai plus bagi mereka-mereka yang datang dari luar tanpa platform yang proper. Banyak, kalau saya boleh ngomong ya, kepada presiden gue ngomong, batasin orang-orang asing yang tidak punya kapasitas yang datang sini untuk meraup keuntungan. Perketat imigrasi. Dah, perketat polisi. Perketat perbatasan. Dah, mereka-mereka yang datang ke sini, ini kita negara sedang berkembang loh. Dari hari itu sampai hari ini kita negara yang sedang berkembang. Dah, di negara seperti ini kita butuh investment, investasi, investor. Dah, kita nggak butuh predator. Kita nggak butuh sesuatu yang datang untuk mengeruk, memperkaya dirinya. Enggak. Dia harus datang menanamkan uang dia dari luar ke sini. Baru bisa berbagi dengan masyarakat. Kalau ini orang-orang yang nggak ada alamat semua datang ke Indonesia, tiba-tiba sekarang udah bagaimana-gimana. Orang asing bisa buat duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di Indonesia tanpa bayar pajak. Gua tanya sama kalian, kalau kalian ke negara-negara terkait, kalian bikin duit begitu, mau nggak didiamin sama orang sana? Kenapa kita terlalu legowo loh memberikan kesempatan untuk orang asing untuk buat duit dengan melukai anak-anak perempuan di negara ini? Ya, ini yang gue lihat anak-anak perempuan yang terluka. Gue nggak tahu kalau ada anak laki-laki yang terluka juga kan gitu. Belum ada yang datang nih ya. Bang, Karena kadang ada lelakinya senang lelaki juga gitu. Oke, kembali laptop gimana Bang? Bang, Apa itu? Ini kan baru mungkin ada laporan yang lain, Bang. Oke, ini kan baru satu laporan. Kelihatan dari kerugian bisa aja laporan nanti secara perdata gitu, Bang. Perdata nggak ada Bang? Saya bukan pengacara perdata Bang. Saya pengacara pidana. Dari kerugian klien, Bang. Nggak. We are not law and order country to fight in the name of civil, in the name of my client. Kan kasarnya begitu.
Bang.